Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang 17 Agustus dan 1 Muharram. Ya, Eh, saya pikir tidak terlalu jauh ya, karena kita masih di bulan Agustus dan kita masih di awal bulan bulan Muharram. Ya, ada persamaan antara 17 Agustus 1945 dan 1 Muharram. Apa kira-kira persamaannya? Ya, 17 Agustus 1945 itu adalah hari proklamasi, hari diumumkannya ya kemerdekaan negara Indonesia. Diumumkannya Indonesia itu menjadi sebuah negara yang merdeka. Ya, karena sebelum-sebelumnya eh, tidak diumumkan bahwasanya Indonesia itu merdeka. Artinya itu awal ya, titik titik tolaknya. Nah, gitu. Ya. Meskipun sebelumnya ada peristiwa-peristiwa yang lain ya. Tetapi 17 Agustus 1945 itu adalah awal Indonesia ya mengakui dirinya itu sebagai sebuah negara yang merdeka. Berarti sebelumnya ya sebelum 17 Agustus 1945 itu tidak menjadi negara yang merdeka. Sedangkan 1 Muharram ya, 1 Muharram itu adalah awal deklarasi ya, deklarasi ingin membentuk sebuah peradaban besar. Kenapa? Karena 1 Muharram itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Meskipun sebelumnya itu ada hijrah-hijrah juga, yaitu dari Mekah ke negeri Habsah. Nah, itu ya, ke Taif. Nah, dimulai tanggal 1 Hijriah, tahun 1 Hijriah, itu adalah dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Itu. Nah, sama-sama awal. 17 Agustus 1945 itu adalah awal Indonesia melepaskan diri dari cengkraman penjajahan, sedangkan 1 Muharram itu adalah awal melepaskan diri dari cengkraman penjajahan orang-orang Quraisy ya, jahiliyah di Mekah untuk membangun sebuah negara yang besar di Madinah. Sedangkan Indonesia keluar dari penjajahan Jepang yaitu ya Belanda untuk menjadi sebuah negara yang merdeka. Sama-sama pengumuman sebenarnya. 17 Agustus 1945 itu diumumkan, diproklamirkan, diinfokan, disampaikan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia itu merdeka. Ya, sehingga beberapa negara saat itu ya termasuk Mesir ya itu yang didorong oleh Hasan al-Banna saat itu ya oleh organisasinya mendukung pemerintah Mesir saat itu untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian Mufti besar Palestina juga menyampaikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi kesamaannya itu sama-sama memproklamirkan, kemudian sebagai sama-sama titik tolak untuk membangun sebuah negara, untuk membangun sebuah peradaban besar. Pertanyaannya kemudian yang muncul adalah apakah setelah 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan merdeka, apakah benar-benar sudah merdeka? Apakah setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, apakah sudah benar-benar merdeka? Apakah sudah terbebas dari cengkraman dan gangguan orang-orang jahiliyah Mekah? Atau orang-orang kufur yang ada di Madinah? Jawabannya kira-kira gimana? Belum merdeka. Buktinya apa? Buktinya adalah setelah 17 Agustus 1945, ya, saat itu kan Indonesia kan masih di cengkraman Jepang. Jepang kemudian kalah pada Perang Dunia Kedua, kemudian diambil alih lagi oleh Inggris. Ya, masih di tahun 45.
ya, 10 November 1945 Inggris masuk ke Indonesia kembali yang membonceng tentara Nika yang tujuannya katanya untuk melucuti senjata Jepang, tapi ternyata apa? Menjajah kembali Indonesia. Terjadilah perang Surabaya. Kemudian terjadi lagi perang Ambarawa, ya, di bulan Februari tahun 1946. Di bulan September sebelumnya, ya, tahun 1945, di bulan September 1945 di Sulawesi terjadi pembantaian massal 40.000 orang, ya, rakyat Indonesia dibantai oleh orang-orang Belanda, Oosterling namanya, ya. Nah, itu sekitar 40.000 orang. Padahal Indonesia katanya sudah merdeka. Gitu. Pertempuran Ambarawa di bulan Februari, kemudian ada Badung Lautan Api, ya. Badung Lautan Api itu bulan Maret, ya. Bulan Maret. Kemudian perang-perang yang lainnya. Tahun 46 itu kemudian terjadi perjanjian, ya, Linggarjati. Kemudian dihianati oleh Belanda tahun 47, terjadilah agresi militer yang pertama. Tahun 47, tahun 48 mereka mengkhianati lagi, terjadilah agresi perang militer yang kedua. Nah, itu artinya apa? Artinya kemerdekaan yang diproklamirkan itu harus ada ujiannya. Tidak berhenti sampai di situ. Yang namanya orang merdeka itu tidak kemudian serta-merta bebas dari cengkraman, tetapi dia harus menghadapi ujian kemerdekaan. Nabi Muhammad dan para sahabat setelah tiba di Madinah, maka mereka tidak kemudian bebas. Ya, 2 tahun, ya, dari hijrah, yaitu di tahun kedua hijrah terjadilah perang Badar. Tahun ketiga hijriah terjadi perang Uhud. Tahun kelima hijriah terjadi perang Khandaq. Nah, sebelum perang Khandaq itu ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Kemudian ada namanya perang Tabuk. Kemudian ada lagi namanya perang Hunain. Ini perang-perang besar, ya. Sampai kemudian di tahun ke-8 hijriah, ya, Rasulullah bersama pasukannya tanpa senjata masuk ke kota Mekah, menaklukkan kembali, ya, membebaskan kota Mekah dari penjajahan kejahilian. Saat itulah patung-patung yang disembah dihancurkan. Untuk kemudian mereka memeluk agama Islam. Proklamasi yang kita ucapkan, ya, kemerdekaan yang kita miliki, yaitu harus diuji kesungguhannya, harus diuji keyakinannya. Gitu. Kita ini yakin nggak dengan kemerdekaan kita itu? Nah, kemerdekaan seorang mukmin itu adalah ketika dia memproklamirkan dirinya sebagai seorang muslim. Kapan itu? Ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu. Jadi ketika kita sudah mengucapkan syahadat itu, orang mukmin, ya, itu sudah merdeka. Kenapa? Karena dia terbebas dari cengkraman, penjajahan, ya, Tuhan-Tuhan selain Allah. Gitu. Dirinya sudah merdeka. Ya, dia hanya mau diperintah oleh Allah saja. Jadi yang namanya orang merdeka itu diuji. Ya, maka orang beriman itu, ya, pasti penuh dengan ujian, karena kehidupannya itu adalah tes atau ujian. 17 Agustus 1945 dan orang yang beriman itu sama posisinya, sama-sama sudah mengibarkan bendera kemerdekaan. Udah di puncak gunung, udah di puncak menara. Kalau orang udah di puncak menara, kalau udah di puncak gunung, maka yang pertama anginnya makin keras, kemudian siapa saja dari bawah bisa melihatnya, ya, siap menembakkan panah, senapan, tombak, senjata apapun ke arahnya untuk bagaimana biar dia itu tidak berada di puncak seterusnya. Bagaimana biar dia bisa jatuh. Nah, itu. Maka
Proklamasi 1945 itu adalah awal dari ujian-ujian yang berat untuk menjaga kemerdekaan. Berapa kali lagi ya pertumpahan darah, ya perang-perang yang terjadi setelah 17 Agustus 1945 yang disebabkan oleh ya penjajahan orang-orang Barat, Belanda maupun Inggris, ya kemudian yang dari internal sendiri, diantaranya dari orang-orang PKI. Tahun 1948 ketika terjadi agresi militer Belanda yang kedua, yaitu orang-orang PKI ya melancarkan pemberontakannya di Madiun. Yang sebelumnya itu terjadi pembantaian juga seperti di Tebu, di Kebon Tebu, di Solo dan beberapa daerah terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya, jadi dari internal ada, dari luar juga ada. Dari internal negara Indonesia itu dirusak ya kemerdekaannya oleh orang-orang komunis, orang-orang oportunis, ya dari luar oleh orang-orang barat. Itu sama dengan dulu ketika pasca pembebasan kota Madinah tahun 8 pembebasan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Ya, saat itu Islam sudah menyebar begitu banyak, ya, maka kemudian dari dalam muncul rongrongan orang-orang munafik yang dikomandoi oleh Abdullah bin Sabah. Tuh, ini adalah orang Yahudi yang kemudian dari dialah sehingga terbunuhlah Utsman, terbunuhlah Umar, terbunuhlah Ali, kemudian terpecah ada namanya Syiah, ada Sunni, ada Khawarij, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian nanti pada zaman kekhilafahan Saljuk itu ada namanya Hasan Sabbah gitu ya. Ini orang Syiah gitu ya. Kemudian memunculkan sebuah organisasi yang disebut dengan Hasasin ya atau Hasan Sabbah yang kemudian dikenal oleh orang barat dengan namanya Assassin. Karena mereka ini adalah orang-orang munafik gitu. Ya, yang menghancurkan Islam dari dalam. Nah, ini teman-teman ya yang bisa disampaikan, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Di yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa 17 Agustus 1945 dan 1 Muharram itu adalah sama-sama memproklamirkan ya kemerdekaan, awal dari membentukan sebuah peradaban besar. Yang kedua, proklamasi itu tidak kemudian didiamkan begitu saja, tetapi harus diuji. Ya, harus diuji keyakinan orang-orang yang memproklamirkan dirinya. Yang ketiga, bahwa ujian itu bisa datang dari dalam maupun dari luar. Dan yang akan berhasil itu adalah orang-orang yang memegang teguh tali agama Allah. Nah, itu ya. Wallahualam bishawab. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara tidak akan ada jika tidak ada rakyatnya, juga tidak ada wilayahnya. Ya. Maka ujian yang pertama adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Negeri yang kita pijak ini kan disebut sebagai ibu pertiwi. Maka mestinya seorang ibu itu tidak meninggalkan anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Rakyat. Rakyat adalah anak dari ibu pertiwi ini. Kalau kemudian ibu meninggalkan anak-anaknya, berarti ibu ini tidak bertanggung jawab. Gitu. Ya. Siapa dia negeri ini? Ya mereka lah yang menguasai negeri, yang menjadi pimpinan, ya, yang menjadi penguasa bagi negara ini. Maka mestinya tidak meninggalkan rakyatnya. Tuh. Mengapa
negara kita ini belum termasuk negara yang sejahtera, meskipun sumber daya alamnya melimpah dan sumber daya manusianya juga banyak, ya, bisa jadi dari kesalahan manajemen, ya, atau ketidakmampuan dalam mengelola, ya, ketidakmampuan seorang leader, atau banyaknya hambatan, ujian, banyaknya rongrongan tadi itu, ya, banyak kepentingan dan seterusnya. Saya sepakat sebenarnya dengan nasionalisasi. Ya, jadi perusahaan itu dimiliki oleh negara. Itu kan amanah undang-undang. Modal pemilik modal perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu adalah asing. Meskipun perusahaan itu milik orang Indonesia, tetapi pemilik modal terbesar itu adalah asing. Dengan kata lain, perusahaan itu milik asing. Gitu. Maka menasionalisasi itu yang penting sebenarnya. Tapi memang berat risikonya nanti, ya. Gitu. Risikonya berat memang. Harus empot-empotan itu ya. Tetapi kalau kita mau gitu ya, mau bangkit, mau mengindonesiakan gitu ya, seluruh apa yang ada di Indonesia itu saya yakin itu bisa kayak orang Jepang itu loh, ya. Jadi mereka tuh membuat bangga kepada negaranya, semuanya itu ya, gitu ya. Jadi membuat bangga. Nah itu, maka kemarin ada jargon bangga dengan produk Indonesia, cintai dengan Indonesia itu bagus. Tapi kalau cuma slogan saja itu berat. Nah itu. Ya, jadi kenapa kita ini belum sejahtera? Memang banyak ininya, ya, variabelnya banyak. Variabelnya banyak sekali. Penjajah itu masuk ke negeri kita untuk menghancurkan suatu negara itu lewat jalurnya banyak. Ada yang lewat jalur keyakinan, jalur agama, ada yang lewat jalur budaya, ada jalur politik, jalur militer dan seterusnya. Nah itu, ya, jadi mereka melakukan semuanya, ya. Jadi seperti itulah penjajahan, jalur perdagangan gitu. Jadi mereka juga belajar, artinya kalau seperti itu kan mereka tahu tuh belajar sejarah, iya kan? Itu. Mengapa orang-orang Aceh itu susah ditaklukkan? Karena agamanya kuat. Maka kemudian Belanda mengirimkan seorang namanya Senop Rogronye untuk belajar ke Mekah. Hanya untuk menaklukkan Aceh saat itu. Ya, itu. Belajar ke Aceh dikirim sebagai orang belajar ke Aceh, belajar ke Mekah menjadi orang Islaman itu ya. Belajar kemudian kembali ke Aceh dan sekitarnya sebagai seorang alim gitu. Kemudian apa? Bukan untuk membaguskan Islam, tapi untuk menghancurkan, mengacau balaukan keimanan dan pemikiran orang Islam dari dalam. Seperti itu. Jadi penjajahan itu berjalannya itu lama untuk menguasai sebuah negara itu. Ya, sampai seperti itu. Ya, maka kalau bahasa sekarang itu kan spionase namanya. Jadi dia dikirim sebagai mata-mata itu untuk menghancurkan dari dalam. Dan seperti itu banyak terjadi dalam sebuah negara. Itu di negara kita juga begitu. Spionasenya banyak. Mata-mata yang masuk di dalam negara kita ini banyak. Nggak tahu yang ada di lingkaran istana, di lingkaran apa itu ya, itu yang disusupkan ke sana itu banyak. Bisa jadi ada orang komunis, ada orang ateis, ada orang seterusnya lah, plural dan seterusnya. Banyak banget. Keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani yang abad di tahun-tahun akhir itu juga begitu. Orang Inggris kan datang ke Turki, kemudian bekerjasama dengan orang-orang oportunis, orang-orang munafik saat itu,
Ya, mereka tahu, orang-orang penjajah Inggris itu tahu karena mereka punya misi salib. Mereka tahu bahwa kekuatan umat Islam itu ada pada kehilafahan. Apa itu kehilafahan? Kepemimpinan. Kalau pemimpin mereka, sistem kepemimpinannya itu dihilangkan, yaitu kehilafahan, maka itu akan membuat umat Islam akan tercerai-berai. Maka yang dilakukan adalah bekerja sama dengan orang Islam sendiri. Saat itu siapa? Mustafa Kamal. Ya, lo mau nggak jadi presiden? Gitu. Kita dukung, kata Inggris. Mau dong, gitu ya. Tapi ada syaratnya. Apa? Nah, itu. Ya, hapuskan Turki Utsmani. Kekhalifahan Turki Utsmani. Dihapuskan kekhalifahan Turki Utsmani, selesai. Ya kan? Gitu. Akhirnya yang dimunculkan siapa? Mustafa Kemal. Kemudian mereka gelari dengan Atatürk, Bapak Turki. Biasanya begitu. Karena mereka menganggap saat itu, ya, orang-orang Inggris menganggap Turki di bawah kekuasaan Turki Utsmani, Ottoman, ya gitu ya. Itu tertinggal, terjajah. Biasanya begitu. Karena mereka punya misi salib tadi itu, perang salib modern. Maka akhirnya mereka bisa menguasai Turki, menguasai daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani melalui orang-orang dalam sendiri. Nggak pakai perang, cukup dengan tangan orang Islam sendiri yang tidak mendukung Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nanti begitu juga Indonesia. Indonesia juga akan begitu. Bisa jadi akan dikuasai oleh orang-orang asing, oleh ante asing, ya, melalui tangan orang Indonesia sendiri. Nah, itu ini yang harus dihati-hati, ya, harus diwaspadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.